Bab 5, Suara Rintihan. Susi melemparkan kain lap di atas meja, rasanya begitu kesal karena sekarang posisinya sudah diambil alih oleh pelayan baru itu. Susi tidak habis pikir apa yang disukai oleh Tuan Ken terhadap Rhea. Wanita itu sama sekali tidak cantik, masih cantik dia sangat menurutnya. Bahkan badan Susi lebih berisi. Apa mungkin Tuan Ken hanya ingin sensasi yang berbeda dengan mencicipi tubuh rata pelayan baik itu? Susi berdecih, dia tidak berhenti menggerutu. Hei, kau kenapa? Seharusnya kau bekerja bukan hanya mengomel saja. Kinan datang sambil membawa kemoceng. Sebenarnya Kinan merasa sedikit iri karena Susi dijadikan pelayan pribadi oleh Tuan Ken. Ini aku juga sudah bekerja. Susi mengambil kain lap itu kemudian membersihkan meja kaca di depannya. Kinan tersenyum sinis, Tuan Ken sudah pulang, bukankah seharusnya kau selalu ada di sampingnya? Tuan Ken sedang istirahat, jawab Susi, dia tidak mau jika Kinan nanti mengejeknya karena dia sudah dibuang oleh tuannya itu. Oh, benarkah? Setahuku sekarang Tuan Ken meminta pelayan baru itu untuk melayaninya. Jadi mana yang benar? Kamu sudah dibuang karena Tuan Ken sudah tidak selera dengan MU. Hahaha. Susi meremat kain lap yang dia bawa, dia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Kinan. Susi tidak suka jika Kinan mengejeknya seperti itu. Masih bagus aku disukai oleh Tuan Ken, lalu bagaimana denganmu yang sama sekali tidak dilirik olehnya? Hahaha. Kinan mengepalkan tangannya. Kemudian wanita itu pergi meninggalkan Susi yang masih menertawakannya itu. Aku akan menyingkirkan pelayan baru itu, hanya aku yang disukai oleh Tuan Ken, aku akan menjadi nyonya di rumah ini, Nyonya Susi Dimitri. Rhea baru saja mengompres dahi Tuan Ken, dia dengan telaten melakukan itu sampai Tuan Ken terlelap dan panasnya menurun. Rhea begitu cekatan mengurus orang sakit. Dulu ketika adiknya sakit, Rhea selalu melakukan hal tersebut. Merawat adiknya sampai benar-benar sembuh karena sang ibu harus bekerja. Mungkin kebiasaan itu membuatnya bisa dengan luwes menjaga tuannya ini dengan baik. Rhea menatap lekat wajah Tuan Ken yang tertidur pulas, wajah pria tampan itu terlihat memerah, mungkin karena tadi suhu badannya sempat naik tinggi. Tapi setelah meminum obat dan mendapatkan kompres dari Rhea, suhu tubuh Tuan Ken sudah berangsur turun. Rhea akan beranjak pergi dari kamar tersebut, namun dia urungkan ketika mendengar suara rintihan dari Tuan Kenzo. Rintihan itu terdengar menyakitkan, entah apa yang diucapkan tetapi dia bisa mendengar jika Tuan Ken sedang mengigau. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku nggak bisa, jangan. Rhea terkejut ketika tiba-tiba Tuan Ken berteriak seperti itu. Wanita tersebut langsung berlari menuju ranjang dan memegang kening Tuan Ken yang tiba-tiba sudah bercucuran dengan keringat. Tuan bangun! Apakah ada bagian yang sakit? Seru Rhea mengguncangkan tubuh Tuan Kenzo. Namun usahanya untuk membangunkan tuannya tidak berhasil, pria itu masih saja berteriak. Rhea akan keluar untuk memanggil dokter yang tadi telah memeriksanya, tapi tiba-tiba tangannya dicekal oleh Tuan Ken sehingga Rhea tidak bisa pergi kemana-mana. Tuan, saya panggilkan dokter dulu ya. Rhea ketakutan melihat Tuan Ken yang menutup matanya tetapi mulutnya masih menggumamkan kata tidak jelas. Seperti suara rintihan yang sangat menyakitkan. Jangan pergi, jangan pergi. Iya, Tuan, saya tidak akan pergi, saya cuma akan memanggilkan dokter untuk Anda. Keadaan Anda tidak baik-baik saja, ucap Rhea. Wajahnya masih terlihat ketakutan, ingin sekali Rhea menarik tangannya dicekal oleh Tuan Kenzo, tetapi cekalan itu begitu kuat sehingga Rhea tidak bisa melepaskannya. Tuan, saya panggilkan dokter ya. Rhea masih berusaha, tetapi rintihan Tuan Ken membuatnya merinding. Bersambung.